Capek lo bangun Ruth. 15 tahun, 20 tahun bangun. Iya. Aku nggak macam-macam. Semoga ya. Iya. Nggak macam-macam. Amin, gitu. Kemudian rusak cuma gara-gara sesuatu yang disengaja. Kalau nggak disengaja beda ya Ruth. Nggak disengaja pun itu dapat teguran kalau dilapor. Kalau di media mainstream kan ada etika, ada hal-hal yang harus dijaga. Misalnya ya etika nggak cuma di jurnalis sih, kawan-kawan di dunia visual misalnya. Nggak mungkin ambil gambar orang lagi nampak punggungnya misalnya bagian belakang badan. Atau, itu kan ya gambar nggak etis. Nggak sopan. Ya nggak sopan, nggak enak ditonton segala macam. Nah, Selamat datang Bang Reza Munawir di podcast kita Popcorn. thank you Ruth. Bang, Akhirnya nyampe ya. Akhirnya ya, kita udah lama kenal ngobrol, tapi kayaknya ini waktu yang tepat ngundang Abang di era media sangat gila Bang hari ini perkembangannya. Disrupsi media ya, hal yang berubah kencang banget nih Bang. Dan memang gak bisa ditahan juga gitu. Nah hari ini Bang Awir ini hadir sebagai kapasitasnya jurnalis dan juga ketua Aji Banda Aceh apa aja sih Bang? Banda Aceh, kita otonomi ya. Banda Aceh kota. Asik, ibu kota provinsi. SDM tinggi katanya Bang. Apa? SDM tinggi ya, nomor 3 ya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 Jogja. Nomor 2 itu Banda Aceh. Oh. Cuman yang aku bingung nih Bang ya. Apakah iya Bang? Abang pengen tahu tuh. Banda Aceh ya. Apa Banda Aceh? Nggak tahu juga indikatornya apa ya. Indikatornya apa dulu ya? Nah jadi indikator itu banyak sebenarnya Bang. Pendidikan kan. Oke. Pendidikan itu menentukan SDM baik atau tidak gitu. Dan rata-rata kan kalau kita ngelihat dengan jumlah penduduk Banda Aceh ada banyak orang-orang yang sudah sampai di level sarjana gitu. Tapi apakah menjadi sarjana menentukan kualitas SDM lebih baik? Belum tentu. Ya, tapi ya nggak tahu ya. Kan banyak sektor juga ya, banyak bidang. Kalau di bidang jurnalis, Nah itu boleh, gimana tuh? kayaknya memang ya lebih lah. Teman-teman di Aceh itu memang cukup mumpuni. Aku bisa bilang begitu. Teman-teman di Aceh apa di Banda Aceh nih Bang? Di Banda Aceh ya, di Banda Aceh, kemudian meliput ke daerah-daerah. Kalau sekarang, tapi itu dulu mungkin ya. Sekarang juga sih masih ada. Karena kita juga lihat sih beberapa liputan teman-teman, kemudian teman-teman juga yang hijrah misalnya ke kota, itu posisinya juga bagus-bagus. Iya. Dia bisa berperan di posisi-posisi penting dan juga dengan tantangan misalnya di Aceh. Liputannya kan kalau di Aceh kita udah pernah konflik misalnya perang. Iya. Kemudian udah pernah tsunami. Kemudian terakhir katakanlah COVID. Betul. Reintegrasi juga kan. Nah, sangat banyak sebetulnya area atau wilayah liputan teman-teman dan kawan-kawan itu kalau aku lihat ya bisa mengisi ruang-ruang redaksi media-media besar juga tanpa harus dibantu total oleh SDM dari luar. Berarti cukup kompeten Bang ya? Sangat kompeten kalau aku lihat. Dan semoga itu bertahan dan naik malah ya sekarang ya. Keren, respect nih sama jurnalis-jurnalis kita. Karena memang banyak nih jurnalis-jurnalis kita kalau di kota Banda Aceh, kalau lu dilihat medianya media mana? Media luar semua Bang. Benar. Country ini bukan country kayak level nasional Bang ya, tapi internasional. Loncat ya. Loncat kayak gitu. Makanya mungkin banyak teman-teman juga nggak hijrah ke Jakarta. Dia tetap di Aceh. Betul. Di waktu-waktu itu misalnya tetap di Aceh karena juga lemparan artikelnya itu keluar. Iya. Ya, misalnya kayak isu-isu katakanlah isu Rohingya misalnya. Itu kan ya berulang-ulang lah di Aceh. Itu yang nulis teman-teman di Aceh. Foto lagi Bang, video. Foto juga teman-teman di Aceh. Hanya saja mungkin dulu ya karena konflik tsunami membantu kita ya rehab rekon tsunami membantu jauh memang. Tapi waktu konflik kan memang kita agak ya akses agak ketutup. Katakanlah misalnya internet segala macam itu kan agak lambat di kita, belum perluasan ke kita belum. Tapi di era rehab rekon kemudian kesempatan dibuka sama kayak daerah lain, itu kan di situ mulai nampak tuh teman-teman. Kualitasnya Bang ya? Ya, mulai nampak bersaing kemudian ya memang ya orang bisa melihat lah. Kalau nggak mungkin di-hire lagi dong? Apanya? Dapat kualitas-kualitas kayak gini kan di-hire terus tuh mereka tuh. Kasih pekerjaan terus kayak gitu kan Bang. Jadi pas masa-masa rehabilitasi juga waktu itu kan Bang ya, banyak hal-hal yang bisa diberikan kepercayaan kepada orang-orang kita tentunya. Ya. Tapi ini Rodi pengen fokus Bang untuk hari ini
Kita tuh ngebahas perkembangan media digital dan disrupsi informasi. Karena emang lagi-lagi sangat gila. Dari dulu kita cuman mendengar informasi lewat radio ya kan. Kemudian baca koran tiap pagi, nonton televisi sebelum berangkat ke sekolah ataupun ke kantor. Tapi hari ini semuanya bisa kita akses lewat gawai. Namanya gawai. Nggak boleh bilangnya smartphone ya kan. Terus juga pengen ngobrol sama Abang mengenai peran buzzer politik ataupun pemerintah. Karena sedikit banyak ini mempengaruhi pemberitaan. Betul. Ataupun kadang-kadang buzzer ini ngelobi media-media untuk bisa terbitin apa yang mereka mau. Mengeluarkan apa yang mereka mau gitu Bang. Sesuai orderan. Itu menarik juga tuh kita bahas Bang. Sama tantangan. Karena kalau sudah masuk buzzer berarti masuk uang nih. Berbicara uang tuh kita sangat ya kritis lah Bang ya kan. Nah ini kita bakal ngebahas juga tantangan independensi jurnalis di tengah arus propaganda yang dibawa oleh buzzer-buzzer. Agak berat tapi ya karena Abang di sini jurnalis senior ya kan. Senior. Experience. Kemudian juga ketua Aji Banda Aceh. Jadi seenggaknya Abang bisa kasih insight peran Aji dalam menjaga kualitas dan juga etika. Oke. Setuju Bang ya? Mulai dari mana dulu nih? Ngobrol tipis-tipis ya. Boleh. Karena kalau yang berat detail. Ya kita harus buka buku lagi ya segala macam. Tapi kan Abang udah bilang tadi nih pandangan Abang terkait perkembangan jurnalis di Banda Aceh itu cukup oke lah Bang ya. Nah. Terutama media digital udah top lah kayak gitu. Nah ini kalau menurut Abang juga nih kecepatan penyebaran informasi nih hari ini kan justru jadi ancaman bagi kualitas jurnalis nih Bang. Nah itu Abang ngeliatnya gimana Bang? Karena seringkali cepat, seringkali tidak akurat. Iya, cepat ya. Di jurnalis itu kan produknya macam-macam. Ya. Ada straight news, ada features, ada in depth, ada investigasi. Ada 4 itulah garis besarnya. Harusnya yang tadi itu yang kecepatan itu ya straight news. Oke. Straight news bebannya apa? Cuma informasi dan kecepatan. Tidak banyak di situ, tidak ada pendalaman segala macam. Jadi misalnya ada kebakaran di sebuah lokasi, peristiwanya apa, kapan, di mana, udah gitu aja. 5W1H-nya terpenuhi Bang ya? Ya, cuma sekedar aja itu memang dia memang hanya informasi baru. Dia berlalu dan aus dia. Iya. Dia aus kan. Ketika informasi sudah didapat ya udah dia lewat aja aus gitu. Ya. Tapi kan hari ini Bang pemilik media tuh mulai cemas dia Bang. Ngelihat kok kita kayak ketertinggalan gitu ya. Kita kok kayak kalah ya bersaing dengan media-media yang udah beberapa menit setelah kejadian mereka udah di lokasi bahkan udah live report lain sebagainya. Ya itu kan efek kecanggihan atau teknologi juga lah kita bilang. Kalau dulu kan yang punya kamera itu cuma jurnalis. Iya. Punya kamera pun misalnya harus pita misalnya, harus film. Katakanlah misalnya video. Harus ada proses lagi kan, proses capture segala macam, editing segala macam. Proses distribusi kaset lagi, pokoknya banyak lah, jenjangnya banyak. Dari analog ke digital tadi Bang ya. Kemudian sekarang kan ke digital, orang semua punya kamera, punya HP, smartphone sekarang kan gawai ya sangat inilah, kameranya sangat bagus, kemudian koneksi juga sangat cepat segala macam. Itu nggak apa-apa. Satu sisi juga membantu jurnalis. Jadi ini sangat membantu jurnalis untuk kalau dulu gimana ya cara mendapatkan informasi ya. Saya nggak dulu kali soalnya. Tapi kita ngumpul di satu titik, ada ya bahkan yang pakai HT misalnya, jadi mantau lewat HT rapi lah misalnya, pemadam segala macam, kemudian lewat telepon, kemudian sekarang aplikasi chatting gitu kan, grup-grup segala macam, jadi beredar. Dan kalau kita lihat sekarang informasinya itu ya dari masyarakat. Dari masyarakat. Kemudian kan kita tahu langsung ke lokasi. Tapi ya informasi awalnya kan dari masyarakat. Nah, masyarakat juga kemudian kan juga punya media sendiri, media sosial segala macam. Jadi dia juga satu sisi kan ingin mengabarkan ya. Tetapi ya ranahnya media sosial. Nah, jurnalis mungkin straight news sekarang mungkin ya. Jadi kita nggak bahas keliru nggak keliru, tepat nggak tepat lah. Mungkin sekarang straight news jurnalis mungkin nggak tepat lagi, karena itu nggak tepat lagi. Zamannya nggak cocok lagi kayaknya di media itu straight news kayaknya, karena itu udah diambil oleh masyarakat.
Ya kan, masyarakat udah di lokasi kebakaran, nge-record, ngomong lagi, pakai caption, udah itu straight news. Mungkin ya nggak terlalu detail atau nggak etikanya akan beda dengan jurnalis. Tetapi pada poinnya adalah informasi tentang apa, di mana kecepatan itu sudah tersampaikan. Oke. Nah, paling bedanya gini, kalau di jurnalis kan, kalau di media mainstream kan ada etika, ada hal-hal yang harus dijaga. Misalnya ya etika nggak cuma di jurnalis sih, kawan-kawan di dunia visual misalnya. Nggak mungkin ambil gambar orang lagi nampak punggungnya misalnya bagian belakang badan. Atau, itu kan ya gambar nggak etis. Nggak sopan. Ya nggak sopan, nggak enak ditonton segala macam. Nah, di media, di jurnalis juga begitu kan. Kemudian ada misalnya kata-kata yang nggak pantas. Tidak kan layak. Itu tidak. Kalau di jurnalis kan hal-hal itu disaring lagi. Ya nggak boleh berbau sara misalnya. Ya, kemudian juga ya namanya kejadian kebakaran itu di situ kan kondisinya crowded tuh. Bisa jadi ya nggak tahu kita norma-norma orang di situ lagi buru-buru, lagi panik. Ya, jadi ya banyak yang masih harus disaring. Bedanya cuma itu. Tapi kalau masalah kecepatan, informasi itu udah disajikan sama masyarakat. Dan semoga nanti masyarakat juga itu tahu etika-etika itu. Nah, ini menjadi penting karena sering sekali dengan kecepatan yang mereka kejar, Bang, mereka mengabaikan kualitas. Gitu. Walaupun ini tolong dibedain ya, kualitas gambar ataupun kualitas teknologi. Ini kita berbicara mengenai kualitas informasi, Bang. Yang mana seringkali cepat ini tidak akurat begitu. Kadang juga pesan-pesannya tidak sampai dengan baik kayak gitu, Bang. Apakah ini akan menjadi sebuah produk jurnalistik juga, Bang? Intinya kalau di jurnalis ini yang akan sangat beda sama masyarakat lah. Dia kan verifikasi. Iya. Verifikasi itu kan sangat penting. Nah, kalau di masyarakat ya kayak tadi itu, orang lihat, record atau live lah. Sekarang bisa live kan, live streaming langsung udah ngalir aja gitu kan. Tapi kalau di jurnalis kan selain yang tadi itu mungkin di jurnalis reportase lah, melihat langsung segala macam. Tapi kalau di produk jurnalis dia harus verifikasi lagi, harus nanya lagi, memastikan lagi. Harus memastikan lagi. Bahkan jika dia tahu tetapi ya dia harus verifikasi ke expert di bidang itu. Misalnya katakanlah penyebab kebakaran. Rujukannya kemana gitu, Bang ya? Katakanlah penyebab kebakaran. Kalau ini sama-sama kita ngomong straight news dalam tanda kutip oleh masyarakat sama media. Katakanlah straight news yang tadi masyarakat kan udah nge-live nih langsung nih. Kita nggak ngomong masalah etika, ada orang bahasanya macam-macam di lokasi segala macam, etika gambar, etika macam-macam lah. Di jurnalis itu udah tersaring harusnya ya. Ini seharusnya kita ngomong udah idealnya. Ya ideal ya. Udah tersaring segala macam. Kemudian juga data-data yang disampaikan harus terverifikasi, Ruth. Jadi penyebab kebakaran katakanlah warga kan bisa ngomong nih, walaupun dia tahu dia kan ngomong terus. Ini gara-gara arus listrik nih, arus pendek listrik segala macam kan. Di jurnalis kan nggak bisa serta merta. Nggak bisa. Paling kuat dia pakai diduga lah. Menurut warga lah. Itu tapi kan kualitas kebenaran atau kualitas datanya masih juga rendah walaupun itu selemah-lemahnya dalam jurnalis, Bang ya. Iya. Tapi kan harusnya ya kata forensik ini gara-gara ini. Nah, itu di jurnalis kan hal-hal itu kan harus dilakukan. Unsur-unsur yang baiknya dipenuhi gitu, Bang ya. Iya. Jadi kita mengacu dengan orang-orang yang profesional. Ya. Itulah maksudnya harus diverifikasi dan verifikasinya kan ke orang-orang yang memang ofisial di bagian itu. Setuju. Contoh kalau kayak kebakaran tadi sama pihak damkarnya, kepala damkarnya kayak gitu kan, Bang? Ya, karena kan mereka juga itu bidang mereka, expertnya mereka ya, mereka yang pantas ngomong di situ misalnya. Itu menarik tuh, Bang. Nah, karena kita udah jauh nih berbicara mengenai kecepatan media, Bang. Orang-orang tuh kalau sudah cepat, sudah banyak, dia kan udah ngelihat, karena cepat, karena banyak, orang pada suka, pada follow, pada ikutan, berujung kepada engagement ya, Bang. Ya. Nah, kita sekarang dia mau tanya sama Abang nih, karena udah banyak media yang lebih fokus pada engagement dan juga traffic nih, Bang. Ini dampaknya terhadap etika dan kedalaman sebuah berita itu apa, Bang? Karena
udah mereka nggak kejar lagi yang namanya depth ataupun in depth tadi tuh bang. Mereka udah kejar kayak hitnya aja tuh. Yang penting traffic aja udah terpenuhi. Aku bisa jadiin ini buat dagangan ke calon-calon pengiklan nantinya. Sebetulnya nggak masalah ya karena beda produsen ya. Satu diproduksi oleh non media mainstream, satu diproduksi oleh media mainstream. Mungkin ya kita belum teliti. Mungkin juga media latah. Mungkin ya media ini media mainstream bang, mainstream, media yang legal ya. Nah, mungkin latah. Jadi dia kan lihat yang kayak Rudy cerita tadi cepat gitu ya, engagementnya banyak, kemudian prosesnya cepat. Di media kan karena ada unsur-unsur tadi itu, ya otomatis juga prosesnya lama. Iya. Tapi harusnya idealnya teruji. Betul. Nah, harusnya idealnya teruji dan mungkin karena latah pengen buru-buru juga, jadinya pengen bersaing. Makanya aku bilang mungkin latah. Padahal ini bukan saingan dia. Nah, itu bang, itu dia. Jadi ini misalnya nih kan, abang tuh kan pakai baju Aceh Kini tuh kan bang. Rudy punya akun namanya Info Rudy. Ngapain seorang Aceh Kini bersaing dengan Info Rudy? Iya. Udah pasti bukan kelasnya. Ya. Jadi padahal di media sendiri, di media mainstream sendiri, itu kan segmennya juga beda-beda. Betul. Setuju, ada segmen ekonomi, kan? Iya. Ada segmen edukasi, ada segmen hiburan. Di media mainstream sendiri kan begitu. Terbagi-bagi dia. Ya, apalagi ini misalnya media sosial. Ya sangat jauh. Belum lagi yang tadi itu prosesnya. Atau mungkin bang gini bang, ngelihat akun-akun ini sudah bisa monetize uang yang makanya gede kayaknya ya dapatnya mereka ya. Kayaknya mungkin ya, mungkin latah. Ya juga satu sisi juga kan kita paham kondisi media sekarang itu berat ya. Berat, kondisi ekonominya berat segala macam. Tuntutannya banyak soalnya di media. Apa tuh bang tuntutannya? Tuntutan operasional segala macam. Kalau di media juga secara keuangan, pajak segala macam kan di media kan yang kayak gitu kan harus beres. Iya, betul, setuju dia bang. harus bayar profesional, Setuju. dia harus nanggung banyak lah. Sedangkan kayak tadi itu kan bisa jadi cuma Rudy yang ngelola. Betul. Kalau kita komparasi bang ya antara Aceh Kini dan Info Rudy tadi misalnya, Rudy jalan sendiri aja di modal handphone kayak live report di mana, sedangkan abang harus bayar pajak, mikirin operasional kantor. Betul. Bayar BPJS ketenaga kerjaan juga buat penjamin wartawannya. Satu sisi juga rutinitas, harus rutin, ada kewajiban kan. Ya secara nggak langsung tapi ada lah di undang-undang pers itu memang ada. Jadi dia harus tetap disiplin memberikan informasi. Jadi nggak bisa minggu kemarin posting, minggu ini enggak. Tapi kan misalnya di Info Rudy tadi misalnya. Ya Rudy lagi nggak mood posting ya. Bodo amat gitu. Iya. Kecuali Rudy melihatnya ini memang profesional. Rudy kan akan itu kan jadi hal-hal yang mempertimbangkan buat kualitas channel atau akun Info Rudy itu kan. Jadi saya harus kasih tiap hari. Nah di media kan yang itu nggak ada ngomong, memang kewajiban. Memang kewajiban misalnya harus nggak ada istilah kecuali misalnya kalau sekarang ya nggak ada libur ya. Kalau dulu media cetak masih ada libur. Tapi kalau sekarang tuh nggak ada. Dia harus tiap hari memberitakan atau menginformasikan. Mau libur mau enggak, mau untung atau enggak medianya, dia kan itu harus dilakukan terus. Ketika enggak dilakukan ya bankrupt atau apa dia ya udah berhenti, dia enggak lagi menjadi media. Bang, kan bahaya nggak sih bang kayak gitu bang? Kalau ke depan kita dalam situasi kayak gini terus, akan banyak media-media tumbang yang nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi zamannya dan kualitas produksi beritanya juga berkurang, produk-produk jurnalisnya juga akan berkurang, bahaya. Berdampak ke masyarakat, tatanan sosial, ngaruh banget bang. Iya, bahaya sekali. Apalagi sekarang AI ya. Oh iya. Jadi misalnya misinformasi, era AI lagi, jadi sangat cepat kan, sangat dekat kan. Satu isi ada dukungan bisa diproduksi dengan AI, satu isi juga ya buzzer kayak gitu kan lebih makin. Ya terakhir misalnya Sri Mulyani ngomong apa tuh yang di lip sync segala macam kan. Oke. Kalau Sri Mulyani itu terakhir buat masalah ini bang, dia bilang gaji guru tuh beban gitu. Iya. Gaji yang di DPR kan? Yang di DPR kan? Itu kan AI itu kan udah dicek. Rupanya AI, jadi di lip sync udah dicek lah. Kalau nggak salah aku sempat nonton di Dewi Indonesia tuh, Visualis Indonesia. Rupanya itu hoax. Ya, dan diproduksi dengan bantuan AI. Makanya misinformasi, disinformasi, kemudian ada AI.
Aduh, kalau disalahgunakan ya kayak gitu. Iya. Berarti Bang, hoax itu sekarang peluangnya jauh lebih tinggi Bang ya? Ya, dengan bantuan AI lagi. Nah, sebaiknya nih buat pendengar atau juga penonton podcast kita nih Bang. Kalau mau mendapatkan informasi yang baik dan benar dan terpercaya, kemana ajuannya Bang? Harusnya ke media massa. Tapi juga teman-teman influencer juga sebetulnya kan informasinya ya di media juga sih. Ada yang keliru, ada yang enggak. Tapi kan dia ada aturan. Iya. Ada etika, dia klek gitu. Ada itu aturan Iya. itu dan harus dijalankan. Di teman-teman informasi juga kan banyak informasi yang betul, yang benar segala macam. Tapi kan karena mungkin tidak ada yang baku tadi itu ya. Karena nggak ada yang baku jadi ya senorma-norma yang baik dan benar aja kan. Tapi kan sangat mungkin apa ya bergeser segala macam kan sangat mungkin. Di media sendiri misalnya dia punya aturan, ada banyak aturan Ruth, sangat banyak kalau di media itu. Untuk jurnalisnya dia punya kode etik. Untuk media dia punya pedoman itu memberitakan anak, dia punya pedoman memberitakan anak, bunuh diri dia punya pedoman memberitakan bunuh diri, kasus kekerasan seksual misalnya KS itu dia punya pedoman pemberitaan KS. Sangat ini sebetulnya di media itu sangat ini. Nah, saklek deh Bang ya. Sangat saklek ya, sangat harus diikuti itu. Ya, dan acuan-acuannya. Dan tapi kan juga masih mungkin keliru beritanya. Human error. Asal tidak disengaja. Betul. Kalau di media kan itu, di media massa, di jurnalistik asal tidak disengaja. Nah, di sisi lain juga kita butuh penonton atau pembaca itu juga jangan serta-merta percaya. Harus skeptical Bang ya? Iya, dia harus juga cari pembanding, dia harus verifikasi juga. Jadi di ranah pembaca juga harus seperti itu. Walaupun saya misalnya media A, saya misalnya menulis ini dengan aturan yang oke, tapi kan angle saya begini. Kebutuhan Rudy mungkin adalah edukasi. Kebetulan angle aku di situ lebih ke informasi misalnya. Yeah. Jadi Rudy harus menguji lagi berita itu dengan misalnya membandingkan dengan portal yang lain. Betul, dengan portal yang lain dan juga melihat juga karena kan media itu kan perusahaan. Ada kepentingan. Ya, ada kepentingan dan segala macam lah kan. Ya harus mengenali lah media yang menjadi yang kita jadikan produknya itu sebagai asupan informasi kita. Baik. Yang kita percaya aja masih. Ya, Rudy mungkin punya lah beberapa media yang Rudy itu akan kembali ke media itu. Tapi juga selalu ada Bang. Rudy akan ragu juga kan beberapa informasi di media itu kan. Iya. Nah, harusnya begitu. Kelihatan nih, oh ini advertorial nih. Iya. Tapi ada advertorial yang nggak ditulis advertorial. Kita kan tahu Bang jadinya. Iya. Karena itu ya sesuatu yang nggak bisa karena ya mereka boleh. Itu kan di undang-undang pers juga kan fungsi pers itu berarti kan jurnalis dan media massa. Ekosistem kan. Nah, dia edukasi, hiburan, kan pendidikan, juga fungsi bisnis. Jadi nggak salah di media itu. Yang salah adalah ketika misalnya dicampur-campur, diaduk-aduk. Jadi nggak ada batas. Ini produk artikel berbayar, ini produk jurnalistik. Itu yang dicampur-campur, itu yang salah. Dikabur-kaburkan. Tapi ya pada intinya ya boleh. Atau mungkin misalnya katakanlah begini Ruth, sedang dapat kerjasama dengan produsen A misalnya ya otomatis dia ya sedang tidak banyak berita tentang produsen A yang mengkritik. Jangan dicampur tapi ya. Iya, tapi ini menarik Bang, karena Abang udah ngebahas mengenai pemberitaan yang sifatnya ini bisa profit gitu Bang. Rudy pengen tanya sama Abang, bagaimana ketika media itu memilih diam dan mereka dibayar untuk tidak memberitakan sesuatu? Dengan kondisi sekarang, itu sulit dan mencelakai media itu. Dulu media cuma berapa sih? Sekarang selain medianya banyak alternatif segala macam. Juga kayak tadi itu masyarakat, netizen kan kritis ya. Ya dia punya jalur masing-masing dan ya sangat banyak lah di Twitter, di Instagram segala macam. Sesuatu yang bahkan tidak diberitakan oleh media, katakanlah kita
positif aja. Dia belum cukup data, katakanlah seperti itu. Oke, ya positive thinking ya. Belum cukup data segala macam kan belum cukup nih, belum layak lah diberitakan. Tapi warga netizen ini kan nggak tahan nih. Gemas sudah. Udah gemas dia dengan caranya sendiri. Tap, udah terungkap lah semua. Nah, akhirnya kan mau nggak mau media ini kan nggak bisa diam. Ya harus memberitakan kan. Oke. Kan udah jadi pembicaraan, udah dibicarakan, ini nggak bisa menghindari lagi. Betul. Itu di sisi lainnya. Kemudian juga di sisi media, banyak media alternatif, media massa sekarang kan nggak cuma, kalau dulu TV cuma berapa, koran cuma berapa, media online waktu itu juga beberapa ya, waktu itu beberapa. Kalau sekarang ya kabupaten kota itu punya media. Cukup banyak ya Bang ya? Nggak cuma di ibu kota kan, dan itu sisi positifnya Ruth. Sisi positifnya ketika informasi coba dimonopoli atau ditutup-tutupi, itu kan makin sulit karena banyak wadahnya, banyak jalurnya banyak. Itu kalau sisi positifnya. Baik. Nah, karena itu sudah menjadi ranah-ranahnya para buzzer Bang untuk bekerja mendiamkan media. Karena ada nih Bang kan yang buzzer itu handle media gitu buat mempublish satu informasi. Ada juga buzzer yang bertindak untuk tidak mempublish satu informasi, dia cuman kayak udah nih media ini diam aja dulu, kita bayar kok, aman kok kayak gitu. Tunggu. Buzzer itu kalau dia kerjanya di ini kan, di medsos kan, dia membentuk opini kan. Tapi buzzernya udah next level nih Bang. Buzzer sekarang udah next level, udah juga bisa, karena udah angkanya gede kan. Kita berbicara mengenai angka dan relasi yang kuat ini Bang. Dia mainnya masih di area medsos kan. Mainnya ya otomatis larut kan. Karena kan kalau media kan terjaga. Idealnya kan terjaga. Betul. Media itu kan terjaga. Kalau mau berita ya diliput, pakai etika, pakai peraturan segala sesuatu tentang pers. Kalau iklan pun mereka harus ikut aturan di pers kan. Ada misalnya diatur kan Bang ya. Nggak boleh kata-kata kasar segala macam kan. Itu kan sesuatu yang dipublikasikan artinya nggak boleh losotal, harus ya nggak boleh mengandung unsur sara segala macam, misalnya kayak gitu. Ya makanya aku bilang buzzer ya mainnya masih di area medsos. Mungkin ya buzzer main di medsos kayak tadi itu yang barusan kita cerita. Jadi ketika udah dibicarakan di medsos, media kan mengambilnya. Yang media yang kata Rudy diam misalnya, akhirnya kan harus mengambil. Nah peran ini kan buzzer ini kan fake nih kita bilang ya, bukan real akun atau bukan real warga. Oh gini Bang, nah ini menarik nih. Jadi ada buzzer itu yang memang terlihat manufacture lah gitu kan Bang ya kan, fabricated gitu. Tapi kan kita juga tahu ada buzzer-buzzer yang dikenal sama masyarakat luas. Muncul. Tampil. Jadi udah ada identitasnya nih Bang. Betul. Dan ini kuat ya. Nah masyarakat harus bisa ngebedain nih buzzer-buzzer yang fabricated tadi, yang manufacture, dan juga buzzer-buzzer yang ada identitas kayak gini nih. Karena dia punya relasi, punya koneksi, punya kapital yang kuat. Bisa mempengaruhi media juga Bang untuk kepentingan siapapun yang order sama dia. Oke, dan di situ harusnya peran media ya. Itu dia. Kalau media idealnya dia kan akan terbenteng. Dia kan harus independen, tapi integritas ya. Ya dia kan harusnya ya idealnya ya Ruth ya. Produk jurnalistik itu kan itu, jadi kalau di jurnalis semoga sekarang masih seperti itu ya. Amin. Dia kan ada pagar api antara bisnis, manajemen sama redaksi. Redaksi itu sakral. Di sini aku sempat kerja di salah satu media besar di sini misalnya. Siap. Dia kan sakral. Rapat redaksi itu nggak bisa orang iklan ke atas. Rapat redaksi ya redaksi di situ. Oh gitu. Ya itu membahas konten yang akan tayang segala macam terkait pemberitaan. Nah yang di bisnis ini kan mainnya itu aku makanya nggak setuju dibilang berita berbayar, Ruth. Artikel berbayar, nggak ada berita berbayar. Berita itu ya sesuai kode etik, sesuai aturan yang berlaku. Nggak bisa dibayar. Dia harus dilakukan dengan cara diliput oleh wartawan, diedit oleh editor. Kalau dulu malah ada red pill lagi, baru dikurasi lagi, baru dipublish. Di online sama lah, diliput oleh wartawan, diedit, mungkin sekarang levelnya editor juga langsung mempublish. Kalau di media digital lah, di media biar online. cepat ya Bang ya. Iya. Kebutuhannya. Jadi
kalau menurut aku itu makanya nggak ada berita berbayar. Berita ya berita, produk jurnalistik. Sedangkan yang tadi itu yang mungkin orang banyak sebut sekarang berita berbayar, itu editorial, artikel berbayar. Itu Harusnya resmi. Ya. Bahkan diatur dalam undang-undang pers juga kan Bang, editorial itu. Nah kalau fungsi-fungsi ideal pers itu berjalan, itu nggak akan bisa masuk sebetulnya buzzer itu ke pemberitaan. Harusnya dia paling bisa masuk itu ke artikel berbayar, ke iklan display, macam-macam lah model iklan sekarang. Tapi produknya adalah iklan, bukan produk redaksi atau produk news. Setuju. Harusnya gitu. Dan yang terjadi sekarang, Rud, yang banyak terjadi itu kita tuh kadang-kadang itu ya karena latah juga karena kondisi disrupsi media juga kan, SDM juga makin satu SDM itu mengurus banyak hal juga teman-teman jurnalis kan. Kewalahan Bang ya? Ya jadi takutnya juga gini, kalau yang baru ya aku bukan maksud bukan maksud membandingkan yang baru dengan yang lama, tapi ya otomatis yang lama itu kan experience-nya, pengalamannya kan udah beberapa kali ditipu lah, artinya dia udah tahu ini asam nipu garam udah kamu. paham tuh dia. Ya, ini ngolah kamu ini nipu nih kan. Tapi kalau yang baru kan takutnya masih polos. Ya, dengan durasi waktu dan pengalaman liputan, aku takutnya ya dia kurang melakukan verifikasi. Dan celakanya karena banyak media-media sekarang itu yang struktur redaksinya itu ramping. Itu di lapangan pengawasannya kurang Bang ya? Ya, di lapangan kurang verifikasi tadi itu karena kurang waktu segala macam. Terus di redaksinya di kantor, di level kantor juga karena ramping itu kan nggak terurus juga. Jadi nggak teruji lagi informasi dia. Ditayangin ya aduh ya bisa nggak tahu lah gimana. Keakuratannya itu bisa berkurang. Betul. Bisa berkurang. Kalau dulu itu makanya satu sisi enak dulu. Gini. Dulu santai Bang ya? Nggak santai juga. Ya, maksudnya problematikanya itu nggak seribet sekarang gitu Bang. Kalau dulu kan informasinya paling cepat itu radio sama televisi ya. Cepat-cepat radio sama televisi. Kalau di radio kita dulu kan jam 10 baru tayang. Aku liputan pagi kan. Jadi bayangin aku liputan katakanlah sore aja aku liputan Rod. Kalau yang tayang tuh jam 10 malam itu aku udah terburu-buru. Karena ada proses memproduksi nanti, mengedit, menulis segala macam. Belum di-dubbing lagi Bang. Belum dicek sama redaktur. Aku lagi lenti kan. Jadi bayangin kalau sekarang itu berita ini tayang. Dengan durasi waktu secepat itu. Jadi dulu aja ya katakanlah SDM dulu mungkin gak sebaik-baik sekarang juga. Tapi juga masih banyak yang keliru. Tapi tidak dengan niat ya. Bukan dengan kesengajaan. Dengan durasi waktu yang panjang itu masih aja yang keliru. Jadi bayangin sekarang durasinya sangat cepat. Ada buzzer, ada macam-macam. Ada banyak faktor-faktor lain Bang yang bisa mempengaruhi nilai berita. Maksudnya faktor yang gimana nih? Yang kayak buzzer tadi, misalnya durasi, zamannya. Ya makanya kekuatan sekarang itu selain media yang kondisinya memang agak ketekan memang teman-teman media sekarang. Itu harusnya masyarakat itu lebih kuat. Lebih kuat, lebih kritis. Keterlibatan dia ke media juga itu gak sekedar cuma membaca harusnya. Tetapi juga mengkritik. Jadi gak harus yang gimana ya. Kalau salah ya terjadi komunikasi yang baik juga. Misalnya Rudy dengan media yang Rudy follow atau yang Rudy ikuti. Itu juga kalau ada yang menurut Rudy ini keliru. Kan lebih mudah kalau sekarang. Kalau dulu harus kirim lewat pos segala macam. Sekarang tinggal DM bisa aja. DM kan. Bisa email, bisa DM segala macam. Bang kayaknya ini keliru. Nah jadi bantuan masyarakat, teman-teman pembacaan itu sangat membantu media. Agar paling tidak lebih sehat, informasinya lebih berkualitas lah. Biar urusan lain misalnya terkait bisnis dia juga mencari solusinya juga sendiri. Tapi di sisi ya jurnalistik ada teman-teman yang bantu. Baik. Nah kita Bang sekarang kayak lebih seru kita ngobrolin buzzernya ini nih. Karena kan abang juga paham nih buzzer politik ini kan bisa sangat dengan mudah. Dengan mudah gak ya? Apa katakanlah dengan mudah nih Bang ya. Dengan mudah. Memanipulasi informasi gitu. Jadi kan
kita juga tahu nih kalau untuk di publik itu sering mendengar istilah buzzer pemerintah. Nah menurut Bang Awir sendiri nih, sebenarnya peran mereka di ruang informasi digital itu seperti apa Bang? Enggak, aku apa ya? Secara nilai aku nggak punya nilai. Aku nggak apa ya? Bahkan aku nggak memikirkan mereka itu. Kenapa? Abang nggak khawatir sama buzzer pemerintah ini? Enggak. Kalau aku ya, aku enggak. Karena aku nggak menganggap mereka. Oke. Jadi punya mereka itu aku nggak percaya. Jadi ya udah aku ya udah nggak mikir gitu ya. Maksudnya dan itu bukan kalau sekarang coba lihat Larut. Backgroundnya apa, ngomongnya apa coba. Iya, setuju. Nyambung nggak sih, korelasi nggak sih? Emosi Bang, ketrigger Iya. kadang-kadang mau baca Nah, gitu. makanya aku kemudian abaikan. Iya. Aku abaikan. Oke lah, cocok pun expert backgroundnya sama dia ngomong, aku akan uji gini. Aku cari dulu di media, publish dia di media. Aku biasanya juga cek dia sebelumnya di mana, ngomong di mana segala macam. Aku akan track. Kemudian aku follow. Nah, tapi juga kayaknya setelah kita verifikasi kan itu berarti kan bukan buzzer. Dia memang ngomong seharusnya, expertnya dan memang ya tidak ditunggangi. Tapi kita tahu dia dari kelompok ini. Jadi kita juga paham ngomongnya dia otomatis untuk yang ini akan lebih baik. Kritiknya nggak akan setajam waktu itu. Kita paham itu. Oke. Kalau buzzer kan memang ya kayak tadi ya urusannya hitam putih tetap putih untuk tuannya kan. Iya. Nah makanya aku geser teman-teman ini. Ini kalau aku pribadi ya, aku nggak akan terpengaruh. Oke. Ya aku nggak percaya. Tapi kalau Rudy Bang ya sedih aja gitu Bang ngeliat ada jurnalis misalnya kayak Abang yang udah sangat idealis kayak gitu, tulus juga untuk melahirkan produk-produk yang bermanfaat buat masyarakat gitu Bang. Di kehidupannya itu kurang mendapatkan kelayakan gitu Bang. Misalnya kayak pendapatannya nggak sebanding nih sama buzzer-buzzer tadi nih. Kalau kita mau ganti Honda Beat aja susah gitu Bang. Mereka ganti Pajero, ganti Fortuner tiap bulan misalnya kayak gitu Bang. Kembali ke niat ya Rud ya. Kembali ke niat lah. Nggak tahu ya sekarang mungkin ya harusnya kan itu masih isu dari dulu ya. Kalau kami di AJI sih isunya kan kemerdekaan pers, kemudian profesionalitas, kemudian kesejahteraan. Oke. Tetap bukan maksudnya tidak menerima ya. Itu kan diperjuangkan kemerdekaan pers, profesionalitas, kesejahteraan dan tiga ini terkait nih biasanya. Tiga ini terkait. Tapi gini, kalau lihat nggak tahu lah, ini jatah Ustadz harusnya ngomong. Gak apa-apa. Ini kalau mau kaya kayaknya jadi pengusaha lah Run. Jangan jadi jurnalis. Tetapi paling nggak kita mau jurnalis itu layak kan kayak Rudi bilang layak ya. Ya semoga lah ya dan Bang, harus gimana diperjuangkan. kita bakal melahirkan produk yang berkualitas ketika kita masih mikirin hal-hal yang betul dasar gitu Bang. Sangat kayak dasar. Abang liputan nih, tapi mikirin token listrik di rumah udah bunyi-bunyi, kebutuhan dapur bagaimana, akan sulit nanti ya Bang. Dan seseorang itu kan akan diuji idealismenya ya dalam hal itu. Integritasnya bakal teruji banget tuh Bang. Ya, mungkin abang-abang aku kan ujiannya lebih tinggi lagi. Kalau aku kan, aku misalnya ujianku dulu adalah ketika lajang misalnya, ketika masih sendiri, ya nggak ada urusan ya udah. Yang penting ada rokok, ada minyak, gas itu kan, nggak ada urusan. Nah naik sedikit, memang agak berasa ya udah. Waktu berkeluarga belum, kan belum masih anteng-anteng aja lah. Ketika misalnya punya tanggungan. Karena cuma berdua. Ya. Gitu. Pas punya tanggungan kan. Anak. Nah, aduh. Kebutuhan dia kan segala macam kan. Betul. Tapi karena ya ring waktunya panjang aku ya. Dari lajang berkeluarga di jurnalistik itu aku panjang. Berarti aku sekitar tiga lah ya. Berarti ada waktu aku sekitar 13 tahun. Kayaknya itu ya sekitar 13 tahun atau 12 tahun. Itu di posisi jurnalis seorang diri. Belum berkeluarga, belum punya tanggungan. Nah itu cukup membantu aku. Itu atas cukup apapun Bang mau liput, mau terbitkan, santai Bang ya? Ya itu cukup membantu aku untuk merasa-rasa ekonomi dan kebutuhan aku. Dan ya di proses itu juga kan istriku misalnya kenal aku kan saat aku di proses itu. Jadi dia juga gak muluk-muluk kan mikir ini lakinya gak muluk-muluk lah. Dia tahu segala macam. Nah tantangannya kemudian kan di
di tanggungan itu ya. Iya. Dan ya karena tapi pasti ada lah rezeki, pasti ada lah Ruth. Iya, Rudi nggak bilang rezeki kita tuh nggak ada bang, ada. Tapi apakah tidak tergoda dengan rezeki-rezeki yang diterapkan oleh para buzzer-buzzer ini kemudian hari bang? Itu komunitas sangat berpengaruh, lingkungan kita. Setuju. Nah, sama yang di rumah juga kan, pasangan hidup kan, itu sangat berpengaruh. Tapi lingkungan itu sangat membantu. Tapi kalau di lingkungan Aji, seperti apa sikap-sikap yang diambil bang? Kalau Aji detailnya sangat detail ya, sangat detail, sangat-sangat detail. Yang kayak gitu ya nggak boleh. Yang nggak boleh, yang kayak gitu nggak boleh, amplop segala macam ya, amplop aja nggak boleh, apalagi. Ada namanya tuh istilah wartawan bodrek bang ya? Ya ada, kalau itu kan lain lagi memang kan. Di Aji itu kalau kode perilaku Aji itu kawan-kawan bisa akses sih di web. Makanya kalau di Aji itu yang ngawas tuh nggak cuma sesama anggota Aji. Teman-teman di luar Aji pun, warga masyarakat tuh bisa nge-report. Iya. Bisa nge-report. Ada keluhan bang ya? Iya misalnya ini anak Aji nih misalnya, etikanya nggak jelas di lapangan. Silakan report. Memang dianjurkan report. Agar juga misalnya nggak jadi pembicaraan. Iya. Tapi diproses kemudian dibuktikan, oh dia salah. Ya harus begini. Ya harus begini, harus begitu. Dan apakah benar-benar sekali misalnya orang-orang di Aji? Ya enggak juga manusia. kan. Ya, artinya Aji dia punya aturan, ya harusnya yang bergabung ya ikut aturan. Tapi kita kan nggak bisa jamin. Si kawan itu misalnya di belakang gimana kan nggak bisa jamin, itu kembali ke dirinya. Ya. Harapannya sih dia baca, dia tahu Aji seperti ini, ketika dia melakukan berarti dia sadar. Yang dia lakukan itu misalnya salah. Dan kalau ketahuan ya selesai kan. Berarti Rudi sangat respect nih dengan apa yang Aji perjuangkan bang. Tidak menganggap kerja-kerja daripada buzzer ini fokus dengan kualitas pemberitaan, fokus terhadap jurnalis yang bernaung di bawah Aji sendiri, sehingga dengan harapan masyarakat itu bisa lebih melek gitu terhadap literasi media dan juga digital gitu bang. Iya. Nah ini nih bang, Rudi mau tanya sama Bang Awir, gimana cara untuk membedakan antara opini publik yang organik dan juga yang di setting ataupun juga dimobilisasi sama the buzzer, asik. Iya. Gimana ya? Kembali lagi sebetulnya kita yang lebih aktif Ruth. Jadi pembaca yang harus lebih aktif, penonton yang harus lebih aktif. Jadi meskipun misalnya dia punya celah, kemudian bisa lolos, tayanglah opininya di media yang bahkan kita percaya kayak tadi itu. Yang kita follow, yang kita percayai produknya. Tapi kan dia tetap punya celah tuh, macam-macam celahnya ya. Iya. Macam-macam celahnya. Hingga akhirnya opini dia itu tampil di media massa itu. Nah, pada akhirnya adalah kepada kita, literasi kita. Dan lagi-lagi itu kita nggak boleh serta-merta menerima. Kita harus verifikasi, bandingkan. Kuncinya itu, kita harus bandingin. Nggak boleh polos-polos banget itu. Iya, kita harus. Ada kepentingan sama kita tuh di situ tuh. Iya, jadi ya ibarat inilah belanja sebuah produk. Jangan percaya serta-merta, tapi apakah dari sisi kualitas, harga, kita harus bandingin hingga akhirnya kita yakin dengan produk itu. Kita percaya dengan informasi itu. Tapi kan karena abang mungkin udah paham dengan hal-hal kayak gini, ciri-ciri supaya netizen itu, ciri-ciri supaya penonton atau pendengar kita itu tahu bahwasanya ini bukan sebuah opini publik yang organik sifatnya. Yang organik artinya yang asli ya, yang idealnya ya. Kalau dulu Ruth ya, opini misalnya di media, nggak cuma di TV sih, ya katakanlah dulu itu di TV dan di media cetak ya. Kita kan nggak bisa serta merta Ruth, kita lolos, walaupun kita tulisan kita udah bagus, nggak bisa serta merta tayang. Setahu aku dulu. Jadi media itu memverifikasi siapa orangnya, apa backgroundnya, baru akan tayang misalnya. Ada tuh kalau teman-teman nulis opini itu baru jebol lah istilahnya di tulisan kesekian bisa jadi. Nah, jadi ada verifikasi juga dari media, ada klasifikasi juga. Jadi nggak bisa siapapun itu tembus ke kolom opini. Nggak juga di TV seperti itu. Nggak bisa siapapun itu akan diwawancara. Makanya itu kalau media ideal itu sangat terjaga, sangat terjaga. Kalau sekarang
kalau sekarang di media digital banyak media, kemudian dulu kan pertimbangannya banyak, Ruth. Yang dihadirkan itu misalnya di Opini harus betul-betul sudah diseleksi, dicek background dan segala macam. Kan halaman terbatas kalau dulu, Ruth. Jadi harus betul-betul yang memang layak, yang memang dia sudah percaya dengan penulis ini. Berarti qualified dan kredibel, Bang. Ya, satu sisi juga karena juga tuntutan halaman, tuntutan durasi. Ya. Kemudian dia harus memilih ini, kecocokan isu juga kan, baru dia tayang gitu kan. Nah kalau sekarang harusnya itu diterapkan ya Rud ya. Harusnya itu diterapkan di media digital online sekarang. Nah sayangnya mungkin itulah banyak media, aku nggak tahu lah apakah, tapi ya kita bilang lah media, banyak media online kemudian siapa aja bisa nulis gitu kan. Iya. Nah artinya kembali lagi kalau kita lihat-lihat ya, kita diskusi nih Rud ya. Artinya kalau kita lihat-lihat ya kita harus mengenali media yang tempat kita mengakses informasi. Setuju, berarti lagi-lagi kembali ke masyarakatnya. Jangan gampang percaya siapa yang publis dilihat, cukup kredibel atau enggak medianya, penulisnya siapa, itu Bang ya. Iya, dan bukan berarti ada misalnya nanti penulis-penulis di non media massa itu nggak benar tulisan. Bukan berarti itu juga. Oh iya juga Bang, Ya kan? karena memang nanti ada pesan-pesan yang cukup penting dan kritis, tapi kita abai jadinya gara-gara siapa nih penulis ini? Ya kadang dia tulisan dia atau ekspresi dia itu kan kalau di media kan banyak pertimbangan tadi Ruda. Iya. Kadang dia di blog sendiri atau di medsos dia sendiri dia lebih bisa menceritakan lagi. Bagus. Jadi banyak juga sebetulnya teman-teman yang menulis di luar media massa, opini-opininya itu di medsos segala macam, di blog, itu juga bagus. Pada intinya kita, kuncinya apapun itu di kita. Verifikasi dan ya kenalilah siapa dan apa yang kita nikmati informasinya itu. Baik. Kalau Rudi sendiri Bang udah ngeliatnya di tahap kayak gini Bang. Misalnya nih, media apa yang nerbitin tulisan si penulis ini, kemudian penulisnya siapa, kredibel atau enggak, terus ada kedekatan apa dengan apa yang dia tuliskan gitu Bang. Ya sama. Misalnya kayak dia mau muji proyek pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh, ada hubungan apa dia dengan orang-orang di Kota Banda Aceh, siapa dia. Jadi kalau Rudi sampai chat segitunya Bang, karena itu akan sangat berdampak dengan penilaian Rudi Bang. Betul. Apakah tulisan ini benar-benar organik, sangat baik atau tidak. Jadi penting untuk kita tahu latar belakang penulis, kedekatan dia dengan apa yang dia tulis. Kalau Abang setuju gak Bang? Aku gitu juga sih sama juga, kayak Rudi ya. Jadi ya dia ya mau gak mau kan dia akan terpapar ya. Akan terpapar ya. Aku suka kopi ya otomatis bilang kopi enak segala macam kan. Sama. Orang yang gak suka kopi kan. Apa itu? Ya gak bisa dia bilang kopi enak. Iya. Karena dia gak bisa objektif jadi ya Bang. Ya. Kayak gitu ya. Oke, jadi makin seru nih obrolan kita Bang. Bang, kita lanjut lagi nih Bang. Sekarang kita pengen ngobrol mengenai independensi. Karena ini wilayah Abang nih, namanya juga Aliansi Jurnalis Independen. Oke. Etika, tanggung jawab. Tadi kita juga udah ngobrolin etika, tanggung jawab, independen. Tapi Rudi mau tembak langsung tantangan utama nih ya bagi para jurnalis supaya tetap independen di tengah-tengah yang isu ataupun juga polarisasi informasi. Tekanan politik itu berpengaruh loh Bang dalam jadinya sebuah produk jurnalistik. Itu bagaimana tantangannya Bang? Tantangannya adalah kapasitas dan medianya. Supaya tetap konsisten ya Bang ya? Ya, jadi kan jurnalis ini kan produknya itu publishnya kan lewat media. Satu sisi dia tetap jurnalis ini kan apa ya? Dia juru kunci informasi ya, bisa kita bilang seperti itu ya. Betul. Juru kunci informasi. Jadi dia nggak boleh merasa sudah menguasai. Iya. Dia harus terus belajar, berlatih. Kalau di Aji itu sejauh ini banyaklah pelatihan. Ketika mau momen pemilu dia akan dilatih bagaimana meliput pemilu, dilatih mengasah lagi isu-isu di pemilu misalnya isu disabilitas, macam-macam lah isu-isu yang harusnya itu masuk disuarakan. Ya, yang harus disuarakan. Jadi jangan sekedar apa ini memberitakan, jangan. Tapi artinya itu kalau di kita itu banyak dilatih itu. Biasanya kawan-kawan bisa lihat lah di medsos, Aji segala macam. Dan di organisasi lain juga sebetulnya begitu juga sih. Cuma kita kayak karena saya di Aji saya ngomong Aji aja kan. Tuntutannya juga gitu. Makanya sebetulnya
kawan-kawan yang lain juga dituntut seperti itu. Nah, tapi di AJI kita lebih seperti itu. Misalnya kayak pemilu kemarin, kita juga misalnya dilatih atau kemudian terlibat jadi tim cek fakta misalnya. Kerja sama-sama Monash University sama beberapa kedutaan, kemudian lakukan cek fakta untuk informasi-informasi yang beredar. Pada intinya kita itu dituntut, kita itu harus terus belajar. Harus upgrade. Itu tantangan pertama. Jadi nggak boleh merasa udah senior misalnya kayak Rudi. Nggak ada senior. Di beberapa hal misalnya sekarang itu teman-teman yang baru di dunia jurnalis, mereka lebih expert, lebih mengetahui. Katakanlah misalnya di liputan, lebih melek informasi gitu. Iya, di liputan teknologi misalnya, di penguasaan alat kekinian. Jagoan mereka tuh. Iya dong. Bisa aku dulu pandai Betacam segala macam. Sekarang yang dipakai mirrorless segala macam, teman-teman sekarang lebih pandai. Walaupun baru masuk di dunia itu 1 tahun yang lalu. Nah, jadi nggak boleh puas, di jurnalis itu harus terus belajar, nggak boleh merasa udah pandai. Itu upgrade tantangan diri Bang ya. Tantangan pertama. Nah, tantangan kedua mungkin di medianya juga. Apa itu? Ya nggak tahu ya, mungkin karena kan produk jurnalis juga nanti akan ini ya, dia kan tayangnya lewat media. Mungkin juga medianya ya sedang bekerja sama dengan perusahaan tertentu misalnya ini itu. Jadi nggak bisa serta-merta memberitakan secara gamblang segala macam. Yang penting tidak menipu ya Rud ya. Yang penting tidak menipu, tidak membohongi, tidak mencampur-campur. Kita lebih respect untuk hal seperti itu kan. Misalnya media A lagi bekerja sama di bidang ini, harusnya kan tidak boleh mengganggu redaksi. Tapi kan ya ini udah rahasia umum lah. Teman-teman tahu generasi sekarang juga lebih pandai kok kan. Makanya. Jadi ya kita buka aja lah kan. Betul. Ya tantangan itu menjadi tantangan. Itu menjadi tantangan. Media tempat dia bekerja menjadi tantangan lainnya. Akan ada perdebatan yang alot nanti Bang, antara tim marketing dan juga tim redaksi gitu kan. Betul. Debat mereka tuh. Yang bahaya kalau mereka sepakat. Betul. Kayak Tempo lah misalnya ini. Ya, Tempo yang dulu yang ending Jokowi kan. Beredar surat nih itu kan. Marketing begini mungkin ya pengetahuan mereka begitu, maksud mereka begini, redaksi begini kan. Jadi kan nggak ketemu kan. Akhirnya ambil keputusan redaksi lebih kuat. Akhirnya keputusan redaksi yang ditempuh kan. Karena nyawa media ya redaksinya Bang. Menurut Rudi ya, Abang gimana? Nyawa bukan nyawa operasional, nyawa media. Betul. Sebetulnya iya kan, ketika nggak ada produk jurnalistik, ya bukan lagi media dia kan, media informasi bukan lagi media mainstream. Ya udah, misalnya kalau nggak ada produk jurnalistik ya orang nggak ke situ. Dia bisa iklan juga segala macam ke situ kan, karena orang berkunjung ke situ segala macam. Karena qualified, karena kredibel, dipercaya, acuan gitu. Dan itu harusnya diyakini oleh media. Kita nggak tahu lah, belum di bidang expert di bagian itu ya. Kita kan masih meliput ya, udah paling editor, redaktur. Masih belajar gitu Bang. Ya masih belajar. Nah ya, di level kita berpikirnya begitu. Tetap pede, tetap yakin dengan style, dengan kualitinya. Karena itu nanti akan memberi nggak tahu lah. Kalau menurut kita sih kita percaya itu yang membuat dia itu bisa bertahan. Walaupun ya berat ya, kita nggak mau bantah, berat kondisi media sekarang. Miris berat ya. sekali ya. Nah, pengen lanjut juga nih Bang. Dalam konteks lokal, apakah media di Aceh itu juga terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu? Misal nih lagi ngebahas food estate gitu, atau MBG loh sejauh-jauh nih Bang, MBG dapur di mana-mana kayak gitu. Terpengaruh nggak sih Bang? Mau tidak mau terpengaruh ya, mau nggak mau terpengaruh. Gitu ya. Apalagi makanya kita berharap sih media itu sehat sebetulnya. Tapi kan ya media itu kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, kondisi media tidak baik-baik saja. Jadi maksud Abang hari ini media udah nggak sehat dan nggak baik-baik aja? Nggak kayak dulu ya. Dulu mungkin perusahaan media itu sangat cukup mandiri. Ya, kalau sekarang ya karena juga udah banyak media, banyak jalur promosi juga. Kalau dulu kan media
ya jalur promosi itu media billboard kan, atau spanduk-spanduk kan itu. Kalau sekarang kan sangat luas. Satu isi jumlah media banyak, billboardnya nggak cuma lagi billboard di jalan, tapi di medsos segala macam, spesifik, hemat, banyak layanan segala macam. Itu juga kan mempengaruhi. Nah, makanya ada positif negatif. Positifnya asik, kita punya alternatif informasi. Bagus. Kita bisa milih, jadi nggak monopoli di satu media. Tapi negatifnya adalah ketakutan kita ini, dia nggak punya modal atau SDM yang kuat, yang akhirnya itu berpengaruh pada keakuratan produknya. Aku nggak mau ngomong yang kayak tadi lah, tapi pada intinya begitu. Dia nggak punya SDM yang kuat, dia nggak punya kekuatan yang kuat hingga itu membuat dia itu lebih ya menjadi media yang ideal ya. Tapi bersyukur juga Ruth, banyak media. Ya kan nggak semua media, oke lah, tetap ada media yang nggak bekerja sama misalnya dengan itu atau nggak dibagi rata kan. Kita punya alternatif, punya bacaan alternatif, dan jurnalis juga sekarang juga nggak banyak sih media kayak Project Multatuli. Project Multatuli itu kan konsepnya kan donasi itu, donate. Kawan-kawan yang donate, masyarakat itu bisa masuk ke ruang rapat redaksi lewat aplikasi chatting segala macam, itu bisa masuk ikut rapat, bisa menyuarakan, bisa dengar. Jadi segitu terlibatnya hingga kemudian suara-suara kita juga kita bisa mengawal segitunya loh, segitunya. Dan kita berharap media-media alternatif seperti ini juga jumlahnya jadi banyak. Jadi dia bukan besar harapannya, banyak. Jadi ketika ada media-media seperti ini, kalau besar kenapa bahaya? Ya ketika bahaya nggak? Ketika bisnis makin besar, deal makin besar, ya aku yakin bahaya. Karena godaan lebih besar ya. Berarti banyak aja biar enak mengawasinnya Bang ya? Iya banyak, tapi sehat gitu kan. Maksudnya dia sehat, katakanlah sehat, banyak, dan nanti kan segmennya juga banyak. Jadi Project Multatuli ini mengurus ini, misalnya Project Multatuli satunya lagi segmennya ini, segmennya ini. Ada des tertentu yang mereka urusi gitu Bang. Ya, dan ya keren, semoga banyaklah jumlah mereka seperti itu, banyaklah. Di Aceh ada nggak gitu Bang? Yang media aku nggak tahu ya, tapi kalau teman-teman itu ada, teman-teman itu difasilitasi beberapa, ada kayak misalnya ada Haji, ada CSO yang lain juga, itu difasilitasi misalnya untuk klub liputan investigasi misalnya. Nah itu kan secara nggak langsung liputannya lebih punya waktu, lebih panjang segala macam. Mungkin medianya belum, tapi teman-teman ini berkolaborasi kemudian. Jadi kalau dulu kan media A, aku harus ke media A terus ya udah. Kalau sekarang kan eranya enggak. Aku bisa jadi collab sama temanku, apalagi teman-teman yang freelance lah, bukan yang staff. Itu bisa tayang misalnya kalau di kita misalnya di Aji itu ada independent.id misalnya. Jadi bisa tayang di situ, diasuh oleh teman-teman yang bekerja di media-media ya perusahaan-perusahaan yang besar juga. Artinya ada jalur-jalur lain yang bisa digunakan jurnalis juga untuk bisa bersuara lebih jernih lah, lebih akurat atau dinilai lebih dekat produknya dengan kepentingan yang disuarakan misalnya. Menarik tuh Bang. Ini, karena kita udah hampir sejam nih Bang ya. Rodi mau tanya pertanyaan terakhir buat Abang. Aji itu punya gak sih Bang program untuk mengedukasi publik soal perbedaan antara jurnalisme yang kredibel dan konten opini yang dibungkus seolah-olah itu sebagai berita? Secara langsung enggak ya. Karena kita itu kan, kita mengurus anggota kita ya. Kita mengurus anggota kita. Anggota Aji kalau sekarang kan nggak cuma dari jurnalis saja, bisa juga dari mahasiswa, pers kampus sama jurnalisme warga. Oh udah mulai? Udah di beberapa anggota kita tuh. Itu mereka ikut ujian kompetensi juga kah Bang? Enggak, di Aji itu ujian kompetensi itu hak lah, boleh ikut boleh enggak. Tapi kan yang penting etika, kalau etika. Tapi untuk mendapatkan kartu bahwasanya member Aji kan harus ikut ujian kompetensi dong? Kalau di Aji enggak, itu kan Dewan Pers. Kalau itu Dewan Pers, itu Dewan Pers. Kalau Aji dan beberapa organisasi pers itu kan konstituennya Dewan Pers. Diakui oleh Dewan Pers lah ada. Dan
Haji, PFI, IJTI, PWI. Jadi ada 4 organisasi pers itu yang konstituen Dewan Pers. Organisasi pers ya. Ada lagi organisasi perusahaan pers. Itu urusan perusahaan lah, pemilik media segala macam. Nah kalau di Haji enggak. Jadi enggak harus ikut ini itu. Biasanya kalau di Haji itu ya asal kamu jurnalis kan. Kamu jurnalis kemudian nanti ikut dan patuh kepada kode etik jurnalis dan Aji, ada kode etik Aji lagi, kode perilaku Aji lagi, siap menjalankannya, ya udah gabung, nanti dipantau, direkom gitu kan. Nah kemudian apakah ada keharusan dari Aji misalnya tadi itu ke masyarakat? Secara langsung makanya aku bilang enggak, tetapi kita lebih ke internal. Kita mau kita ngurus internal. Dan kita sifatnya juga otonomi, Ruth. Jadi ada Aji Biren, ada Aji Loksmawe, ada Aji Banda Aceh. Nah Aji Banda Aceh itu ngurus Aji Banda Aceh, itu ngurus anggotanya segala macam. Apakah itu peningkatan kapasitas, advokasi. Ada programnya masing-masing ya Bang? Advokasi segala macam. Tapi kalau ruang-ruang yang tadi itu peran ke masyarakat secara tidak langsung ada. Secara tidak langsung ya. Mungkin ini juga. Tapi nggak ada spesifik. Nah hal-hal kayak gini kan juga jadi. Ini juga ada tanggung jawab moral dari ini untuk menyebarkan informasi atau berbagi lah. Atau misalnya juga banyak sih diskusi-diskusi kegiatan di Aji itu nggak cuma sama Aji. Trainer Aji itu sekarang itu nggak cuma anak-anak Aji. Ada dari akademik, ada itu trainer Aji. Jadi dia diakui sebagai trainer Aji, dapat sertifikat dan dia akan mengajar nanti untuk anggota Aji atau untuk jurnalis. Baik. Jadi sangat terbuka pada intinya. Tujuannya juga untuk upgrade diri dan juga kemampuan Bang ya. Dan satu lagi juga pengawasan. Jadi ya itu dia tuh. Jadi jangan malu-malu kalau menemukan teman-teman Aji ya. Ini Aji ya, ngomong Aji, apalagi Aji Banda Aceh aku boleh ngomong lah sekarang. Itu nggak apa-apa. Silahkan misalnya Rudi kenal salah satu di Aji, misalnya menemukan itu. Ya nggak apa-apa. Atau di webnya juga ada pelaporan, boleh anonymous segala macam. Ini juga untuk kebaikan Aji secara keseluruhan. Karena bisa jadi kan yang error 1, 2, 3 atau 5 katakanlah. Tetap ada lah yang error itu. Tapi ketika masyarakat dekat sama kita, ya itu kan membuat kita itu lebih baik lah. Karena kita nggak bisa jamin juga ya personal masing-masing. Ya semoga seperti seharusnya lah, ideal lah. Baik. Semoga. Harapan juga kayak gitu Bang. Pengen bahwasanya jurnalis itu hidup cukup baik ya kan Bang. Tidak ada yang bisa ganggu gitu atas liputan apa yang mereka kerjakan. Jadi betul-betul kepentingannya itu buat publik. Jadi kalau udah nanti kadang ada juga tuh jurnalis yang udah merasa gede kepala, udah besar, power ada, suka sembarangan Bang. Iya, dan dia betul, dia harus tahu etikanya segala macam karena itu lengketkan di dirinya. Iya. Kalau nanti sudah jatuh intimidasi itu udah nggak baik, sama kayak Bang bilang berhak kita laporkan Bang ya. Iya. Berhak kita perkarakan. Kalau jurnalis udah memeras ya, intimidasi berarti kalau jurnalis yang melakukannya. Nah, ini nih boleh nih publik harus tahu Bang ya. Siapa tahu nih ada kepala dinas yang merasa merasa ini kayaknya udah mulai tindak pemerasan nih. Itu boleh lapor polisi. Lapor polisi jangan lapor ke Abang gitu. Lapor polisi langsung. Kalau udah meras itu lapor polisi. Oke. Kalau udah meras, mengancam itu ranahnya polisi. Baik. Tapi kalau ranahnya produk pers, produk jurnalistik itu ranahnya Dewan Pers. Lapor aja karena nanti akan keluar rekomendasi dari Dewan Pers dan itu sangat berpengaruh bagi trust medianya dan trust jurnalisnya. Capek lo bangun Ruth. 15 tahun, 20 tahun bangun. Aku nggak macam-macam. Semoga ya. Nggak macam-macam. Kemudian rusak cuma gara-gara sesuatu yang disengaja. Kalau nggak disengaja beda ya Ruth. Nggak disengaja pun itu dapat teguran kalau dilapor. Iya berat itu pasti sanksinya Bang. Itu nggak disengaja ya. Apalagi kalau disengaja misalnya aku ngancam Rudy. Bisa dicabut tuh izin. Ya nanti ada putusan lah, ada rekomendasi dari Dewan Pers apakah ini bisa diselesaikan lewat jalur Dewan Pers atau misalnya harus ke pidana. Baik. Jadi gunakan aja jalur Dewan Pers dan sekarang itu kan udah enak. Pokoknya bantu kita lah, bantu ekosistem pers dengan cara ada di antara kita. Nggak cuma terlibat. Jadi kawan-kawan tuh, teman-teman tuh ada bersama kita walaupun tidak meliput segala macam. Bang Awir itu salah ya, ketok aja, ganggu aja. Kalau memang bebal nggak bisa dibicarakan kayak gitu, lapor ke Dewan Pers. Baik. Kalau memang itu masih terkait
produk pers. Setuju Bang. Ini demi terwujudnya juga literasi media informasi yang cukup baik untuk warga kita Bang ya. Amin. Demi kualitas informasi yang lebih baik. Baik. Terima kasih banyak Bang Awir sudah mampir ke podcast. Lancar terus bersama jurnalisnya. Amin. Panjang ya sampai mati. Sampai mati.